Ini masih mengingatkan ya kemarin? Baik, oke. Sudah ya, sudah Ibu rekam ya. Nah, persamaan 6 di sini, ini kita sebut sebagai persamaan bantu dan GR sama dengan R kuadrat ditambah AR ditambah B. Itulah yang kita sebut dengan persamaan karakteristik. Nah, kita lihat persamaan karakteristik di sini, ini yang seperti Ibu jelaskan di minggu awal kemarin, itu berbentuk persamaan kuadrat. Nah, kita ingat kalau persamaan kuadrat itu ada diskriminannya atau pembedanya, yaitu D sama dengan B kuadrat dikurang 4AC ya. Ketika D-nya lebih besar dari 0, maka dia memotong sumbu X di 2 titik, yang Ibu ingatkan ya di kalkulus 1. Kemudian ketika D-nya sama dengan 0, berarti dia memotong sumbu X di 1 titik saja. Kemudian ketika D-nya kurang dari 0, itu dia tidak memotong sumbu X. Nah, kita ingat di sini, karena di sini tadi Ibu D-nya sudah Ibu pakai sebagai operator, berarti Ibu menganggap diskriminannya Ibu misalkan sebagai delta. Nah, kita ingat rumus delta itu kan sebenarnya adalah diskriminan itu kan sebenarnya adalah B kuadrat kurang 4AC ya. Tetapi kita ingat B-nya di sini adalah A dan C-nya di sini adalah B, serta A-nya adalah 1. Berarti rumus deltanya itu adalah A kuadrat dikurang 4B. Nah, sama seperti persamaan kuadrat, kita akan melihat ada beberapa kasus di sini, yaitu ketika deltanya lebih besar dari 0, kemudian deltanya sama dengan 0, dan deltanya kurang dari 0. Nah, itu di pertemuan awal kita sudah sampai sini. Nah, kita masuk untuk kasus yang pertama, yaitu ketika deltanya itu lebih besar dari 0. Nah, Ibu lipat dulu ya. Oke. Nah, ketika kasus yang pertama, yaitu ketika deltanya lebih dari 0, kita lihat di sini, maka persamaan karakteristiknya itu mempunyai dua akar yang berbeda. Kita sebut saja R1 dan R2, di mana R1 dengan R2 itu tidak boleh sama. Nah, karena dia R1 dan R2-nya itu tidak sama, kita ingat tadi kan solusi dari yang ini, solusi dari persamaan tadi kan adalah Y sama dengan E pangkat Rx ya. Nah, karena di sini dia mempunyai dua akar yang berbeda, yaitu R1 dan R2, berarti kita peroleh dua akar yang bebas linier, yaitu U1X, yaitu E pangkat R1X, dan U2X, yaitu E pangkat R2X. Nah, karena kita mempunyai dua akar yang beda, yaitu E pangkat R1X dan E pangkat R2X, kita ingat teorema superposisi tadi, di mana jika dia terdapat U1X dan U2X, maka kombinasi linearnya itu juga masih merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Dengan demikian, berarti solusinya sesuai dengan teorema superposisi yang tadi kita bahas di awal, berarti bisa kita katakan Y itu sama dengan C1 dikali U1X ditambah C2 sama dikali U2X. Atau ini sama saja dengan mengatakan Y sama dengan C1 dikali U1X-nya adalah E pangkat R1X, kita ganti. Ditambah C2 dikali U2X-nya adalah E pangkat R2X. Nah, ini solusi ketika kita memperoleh deltanya lebih besar dari 0 atau diskriminannya lebih besar dari 0. Atau ketika kita memperoleh dua akar yang berbeda. Jadi ketika kita memperoleh dua akar yang berbeda, maka solusinya itu adalah ini. Oke, kasus yang kedua. Kasus yang kedua, kalau tadi kasus ketika diskriminannya itu lebih besar dari 0, maka dia mempunyai dua akar yang berbeda. Nah, kalau kita ingat, kalau kasusnya deltanya itu sama dengan 0, berarti dia akan menyentuh sumbu X di satu titik. Berarti sama halnya di sini. Nanti dia akan mempunyai satu solusi. Tapi karena prinsip teorema superposisi, nanti akan dia ada dua solusi. Nah, karena deltanya itu sama dengan 0, berarti kita ingat delta tadi kan adalah A kuadrat dikurang 4B. Berarti kalau A kuadrat dikurang 4B
X itu adalah delta, berarti sama saja kita katakan A kuadrat dikurang 4B-nya itu sama dengan 0. Nah, dari sini ini kita peroleh, berarti 4B-nya itu sama dengan A kuadrat. Kalau 4B sama dengan A kuadrat, berarti B-nya kita peroleh adalah A kuadrat dibagi 4. Ya kan? Nah, sampai sini. Dengan demikian, berarti karena tadi kita ingat bahwa persamaan karakteristik itu bentuknya itu adalah R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0, dan B-nya sendiri itu adalah A kuadrat plus A kuadrat dibagi 4, berarti ini sama saja dengan mengatakan R kuadrat ditambah AR ditambah A kuadrat per 4. Benar ya? Sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat ini kan sebenarnya adalah bentuk kuadrat sempurna. Yang bisa kita buat menjadi R plus A per 2 dikuadratkan sama dengan 0. Sebagai bukti R dikuadratkan R kuadrat, 2 kali R 2R, 2R kali A per 2 AR, baru A per 2 dipangkatkan 2, A per 2 pangkat 4. Nah, dari sini kita peroleh berarti R plus A per 2-nya itu sama dengan 0. Kalau R plus A per 2 sama dengan 0, berarti kita peroleh R-nya adalah negatif A per 2. Oh, ternyata dia hanya mempunyai satu akar, yaitu R sama dengan negatif A per 2. Nah, karena dia mempunyai satu akar, berarti diperolehlah solusi, yaitu solusinya E pangkat R1 X, ya kan? Karena dia hanya mempunyai satu akar saja, yaitu negatif A per 2. Nah, diperolehlah solusi UX-nya itu adalah E pangkat R dikali X. Nah, tetapi kita ingat dari teorema superposisi itu terdapat dua solusi yang saling bebas linier. Ya kan? Karena dari teorema yang pertama tadi, yaitu teorema superposisi, kita ingat terdapat dua solusi yang saling bebas linier. Nah, kita misalkan nih, sekarang kita misalkan ada solusi lain. Solusi lain yaitu Ibu misalkan Vx, Vdx, di mana Vdx itu adalah X dikali Ux. Nah, karena UX-nya tadi adalah E pangkat RX, berarti ini sama saja dengan X dikali E pangkat RX. Nah, karena kita lihat di sini kita sudah memisalkan ada suatu fungsi lain, yaitu Vx yang merupakan perkalian ganda dari UX, maka kita ingin melihat bagaimana dengan turunan tingkat pertama dan turunan tingkat keduanya. Kita cari turunan tingkat pertamanya. Nah, kita cari turunan tingkat pertamanya. Berarti turunan dari Vx-nya kan adalah X E pangkat Rx. Nah, untuk mencari turunan ini berarti kita gunakan turunan hasil kali ya, sifat hasil kali. Di mana turunan U kali V berarti sama saja dengan U aksen dikali V ditambah U kali V aksen. Ya, berarti turunan dari X ini kan 1. Turunan dari E pangkat U aksen 1 dikali V. V-nya kan adalah E pangkat Rx ditambah U. U-nya adalah X dikali turunan dari V aksen. Turunan dari V maksud Ibu. V-nya kan adalah E pangkat Rx. Nah, turunan dari E pangkat Rx itu adalah R dikali E pangkat Rx. Berarti kita tulis di sini R dikali E pangkat Rx. Nah, dari sini berarti kita lihat ternyata sama-sama memiliki E pangkat Rx. Berarti E pangkat Rx-nya boleh kita faktorkan. Jadi di sini sisa 1 ditambah Rx dikali E pangkat Rx. Nah, ini turunan tingkat pertama. Nah, kita cari lagi bagaimana kalau turunan tingkat keduanya. Nah, turunan tingkat keduanya berarti ini kan sama saja dengan turunan dari turunan tingkat pertama. Nah, turunan dari tingkat pertama itu kan sudah kita peroleh, yaitu ini.
Berarti kita sama saja mencari turunan dari 1 plus Rx dikali E pangkat Rx. Ingat ini masih terhadap X ya. Nah, kalau dia diturunkan terhadap X, berarti kita masih menggunakan hasil kali, turunan hasil kali. Berarti turunan dari 1 plus Rx itu adalah X ya. Kok X? Turunan dari 1 plus Rx, R. Dikali V-nya adalah ini ya. Ini U, ini V. Berarti E pangkat Rx. Ditambah U. U-nya adalah 1 plus Rx. Dikali turunan V aksen. V-nya kan tadi adalah E pangkat Rx. Turunan dari E pangkat Rx adalah R dikali E pangkat Rx. Nah, sama di sini. Berarti E pangkat Rx-nya kan sama nih. Berarti bisa kita keluarkan. Berarti di sini R ditambah 1 plus Rx dikali R. E pangkat Rx. Dalam artian berarti ini sama saja dengan R ditambah R kali 1R ditambah R kali Rx itu R kuadrat X dikali E pangkat Rx. Berarti kita peroleh R tambah R adalah 2R, berarti sama saja dengan R2X ditambah 2R E pangkat Rx. Nah, kita sudah dapat nih turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, dari turunan pertama dengan keduanya ini, dengan demikian berarti kita cari, Bu, turunan kedua dari turunan kedua ditambah A kali turunan pertama ditambah B turunan dari V. Ini kenapa harus seperti ini? Karena kita ingat yang ini di awal. Operator yang di awal banget. Waktu pertemuan pertama. Nah, yang ini. Makanya harus dia bentuk seperti itu. Nah, berarti kita masukkan tadi ya, yang kita peroleh. Oke, kita masukkan D kuadratnya ini kan D kuadrat ini kan sama aja dengan D kuadrat V ditambah ADV ditambah BV ya. D kuadrat V-nya kan sudah kita peroleh yaitu ini. R kuadrat X ditambah 2R E pangkat Rx ya kan? Ditambah ADV berarti A dikali turunan tingkat pertamanya yaitu ini. 1 tambah Rx dikali E pangkat Rx. Ditambah B dikali V. V-nya kan adalah ini tadi ya. X. E pangkat Rx. Nah, sampai sini kita kumpulkan yang memuat X. Kita kumpulkan dengan yang memuat X. Yang tidak memuat X. Kita kumpulkan dengan yang tidak memuat. Ini kan berarti R kuadrat X E pangkat Rx ya. Baru 2R E pangkat Rx-nya kita taruh di belakang dulu. 2R E pangkat Rx. Baru yang ini A kali 1 A dikali E pangkat Rx. Berarti di sini A E pangkat Rx. Kita taruh di belakang karena dia tidak ada koefisiennya tidak memuat X. Kemudian di sini A dikali Rx, ARX dikali E pangkat Rx berarti ARX E pangkat Rx. Baru sisa BX E pangkat Rx. Nah, di sini sama-sama memuat X ya. Berarti dengan memuat X dan memuat E pangkat Rx. Semuanya memuat E pangkat Rx. Berarti karena semuanya memuat E pangkat Rx, berarti Ibu keluarkan dulu E pangkat Rx-nya. Berarti di sini R2X ditambah ARX ditambah BX ditambah 2R ditambah A dikali E pangkat RX. Nah, kemudian yang ini, 3 ini, dia memuat X. Berarti X-nya Ibu faktorkan lagi. Berarti di sini R kuadrat X ditambah X-nya Ibu keluarkan ya maksud Ibu.
AR ditambah B dikali X. Ditambah 2R tambah A dikali E pangkat RX. Nah, kita ingat R kuadrat tambah AR tambah B itu kan 0. Berarti ini 0. Kemudian kita ingat lagi yang ini tadi mana? Yang di awal depan tadi. Ibu tunjukin sebentar. Nah, kita ingat lagi di sini R plus A per 2 pangkat 2 itu sama dengan 0. Berarti ini kan sama aja sebenarnya dengan 2R plus A, ya kan? Per 2 kuadrat itu sama dengan 0. Dalam artian berarti sama aja dengan 2R plus A itu sama dengan 0. Oh, berarti kita peroleh ternyata ini juga sama dengan 0. Nah, ternyata ini juga sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena ini dengan ini juga sama dengan 0, berarti dia saling bebas linier. Nah, karena dia saling bebas linier, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa, sebentar ya. Nah, kelebihan rupanya Ibu tulis ya. Nah, karena dia saling bebas linier, berarti kita dapat menyimpulkan bahwa Vx yaitu E pangkat Rx itu juga merupakan solusi. Juga merupakan solusi dari UX dan Vx yang bebas linier. Nah, dengan demikian, maka solusi umumnya itu adalah Y sama dengan, kita ingat teorema superposisi tadi, yaitu C1U1X ditambah C2U2X. Di mana U1-nya tadi adalah E pangkat Rx, ya kan? Yang solusi yang pertamanya. Baru solusi yang keduanya yaitu Vx. Vx ini adalah perkalian ganda dari Ux, yaitu X kali Ux. Dalam artian X kali E pangkat Rx. Nah, ini sama saja karena sama-sama memuat E pangkat Rx, berarti ini bisa Ibu tulis C1 ditambah C2X dikali E pangkat Rx. Nah, inilah solusi untuk diskriminannya yang sama dengan 0 atau yang akarnya hanya 1. Jadi kalau tadi, kalau akarnya 2 dan berbeda, berarti dia Y sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Kalau misalnya dia akarnya 1 saja dan kembar, berarti dia adalah Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat Rx. Oke, sampai sini dulu. Apakah ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum Ibu lanjutkan untuk yang diskriminannya kurang dari 0? Izin, Bu. Iya. Gimana, Anissa? Fikri aja dulu, Bu. Iya, Fikri. Enggak apa, duluan, enggak apa-apa. Kalau gitu Ibu aja yang duluan ya. Izin, Bu. Ya, gimana, Anissa? Arti dari saling bebas linier tuh gimana, Bu? Kalau saling ini C1 U1 ditambah C2. Ini bukannya pelajaran aljabar linier. Basisnya itu 0. Itu bebas linier kan? Kalau C1 dan C2-nya 0. Saling bebas linier. Iya, Nisa? Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Ibu hanya sepintas ya. Kalau sudah lebih dalam kan ada di aljabar linier kan kalau tentang bebas linier. Oke, Fikri. Mohon maaf, Bu. Itu yang bagian 2R ditambah A itu kan
0. Itu gimana Bu? Lupa saya. Gimana yang mana? Kan yang bagian itu ada Bu, R pangkat 2 ditambah AR ditambah B, Mm-mm. X ditambah 2R ditambah A. Kan Hmm. yang mau saya tanya nih, yang 2R plus A itu kan 0. Nah, itu 0 gimana tadi Bu? Dari yang ini. Nah, yang ini. Dari R kuadrat plus AR plus B sama dengan 0. Yang B-nya kan sama dengan A kuadrat per 4. Nah, kalau kita buat dalam bentuk kuadrat sempurna, ini kan menjadi R plus A per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Nah, kalau kita samakan penyebutnya, berarti ini kan sama aja dengan 2R ditambah A per 2 dipangkatkan 2 sama dengan 0. Artinya ini kan sama aja dengan 2R plus A per 2 sama dengan 0. Atau sama saja dengan 2R plus A sama dengan 0. Seperti itu. Nah, karena 2R plus A sama dengan 0, berarti di sini juga sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0 kan? Iya. Oke Bu, terima kasih Bu. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi? Terus tadi Bu yang kalau udah dua-duanya sama dengan 0 tuh Bu. Berarti kan saling bebas linear ya? Iya. Nah, kalau saling bebas linear, berarti berlaku teorema yang awal tadi. Yaitu teorema superposisi. Kita kan sudah memisalkan tadi, kalau turunan. Vx itu sama dengan X dikali Ux. Yaitu sama dengan X dikali E pangkat Rx. Nah, berarti karena dia bebas linear, berarti berlaku bahwa kombinasi linear dari solusi itu juga merupakan solusi dari persamaan diferensial tersebut. Dalam artian, berarti Y itu sama dengan C1 dikali U1X ditambah C2 dikali U2X. Di mana U1X-nya tadi adalah UX dan U2X-nya tadi adalah VX. Nah, U1X-nya tadi itu kan kita peroleh adalah E pangkat Rx. Dan Vx-nya itu kan adalah X dikali E pangkat Rx. Nah, karena di sini sama-sama memiliki E pangkat Rx, berarti E pangkat Rx-nya itu kita faktorkan. Berarti menjadi Y sama dengan C1 ditambah C2X dikali E pangkat Rx. Seperti itu. Gimana, Anissa? Baik Bu, terima kasih. Oke. Bu, izin bertanya, Bu. Baik. Tadi Ibu bilang kalau dari persamaan itu C1 sama C2-nya udah 0, maka berlaku persamaannya ini, Kak, Bu. Yang Y sama dengan C1 plus C2X dikali pangkat Rx. Itu, Kak, Bu, persamaannya, Ya, Bu. Yang berlaku ini itu, Bu. solusinya. Ya, betul. Baik, Bu. Terima kasih. Baik, ya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada, berarti Ibu lanjutkan ke kasus ketiga ya. Nah, kasus ketiga itu adalah kasus ketika diskriminannya itu kurang dari 0. Nah, kalau diskriminannya itu kurang dari 0, berarti A kuadrat dikurang 4B-nya itu kurang dari 0. Nah, karena A kuadrat kurang dari 0, A kuadrat kurang 4B itu kurang dari 0, maka berarti akar-akarnya itu merupakan akar-akar bilangan kompleks. Jadi terdapat dua buah bilangan kompleks. Kita ingat rumus X1,2 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat kurang 4AC per 2A. Itu ya, yang perlu kita ingat kan? Nah, cuma yang kita ingat di sini persamaan karakteristiknya kan tadi adalah R kuadrat ditambah AR ditambah B sama dengan 0 ya. Nah, berarti kita perolehlah R1 2-nya, akar-akarnya itu adalah min A ditambah akar
A kuadrat kurang 4B per 2 itu R1-nya, dan R2-nya itu adalah min A dikurang akar A kuadrat dikurang 4B per 2. Nah, di sini akar A kuadrat dikurang 4B itu kan sama saja dengan akar min 1 dikali 4B dikurangi A kuadrat. Nah, ini sendiri itu kan sama saja dengan akar min 1 dikali akar 4B min A kuadrat. Akar min 1 itu sendiri itu adalah I. Berarti I dikali 4B min A kuadrat. Nah, sampai sini berarti ini sama saja dengan mengatakan min A per 2 ditambah atau dikurangi I dikali akar 4B min A kuadrat dibagi dengan 2. Ya, jadi ini tadi dari sini ya. Nah, karena kita sudah dapat di sini R12-nya ternyata adalah bilangan kompleks. Nah, kita misalkan nih, misalkan alfa itu adalah negatif A per 2. Dan akar, ini Ibu keliru ya, akar 4B ini ya, akar 4B min A kuadrat per 2 itu sebagai beta. Nah, berarti Ibu punya R12-nya itu adalah alfa ditambah I kali beta, atau R2-nya itu adalah alfa dikurang I kali beta. Nah, sampai sini berarti dia memberikan 2 buah solusi. Solusinya, oh belum Ibu, enggak Ibu ketik ya, biar Ibu jelaskan maksudnya. Sebentar. Nah, dia memberikan 2 buah solusi, yaitu solusi yang pertama, Ibu katakan sebagai Y1 topi X itu sama dengan E pangkat R1X. Di mana R1-nya itu adalah alfa ditambah I beta. Nah, berarti Ibu ganti nih R1-nya menjadi alfa tambah I beta. Ibu ganti ya di sini ya, alfa ditambah I beta X. Nah, ini sendiri berarti kan sama saja dengan E pangkat alfa X ditambah I beta X. Atau sama saja dengan E pangkat alfa X dikali E pangkat I beta X ya. Nah, kalau untuk E pangkat I beta X itu kita ingat aturan Euler atau rumus Euler. Di mana rumus Euler itu mengatakan E pangkat I theta itu sama dengan cos theta ditambah I sin theta. Ini rumus Euler. Nah, berarti ini bisa Ibu katakan sama saja dengan mengatakan E pangkat alfa X dikali cos, ya kan? Sesuai dengan ini. Kalau E pangkat I theta itu cos theta ditambah I sin theta, berarti E pangkat I beta X itu adalah cos beta X ditambah I sin beta X. Nah, itu yang Y1X-nya. Dan Y2X-nya, Y2 topi X-nya, Ibu bilang Y2 topi X saja, itu sama dengan E pangkat R2X, di mana R2-nya itu adalah alfa dikurang I beta. Berarti ini sama dengan E pangkat R2-nya kita ganti dengan alfa dikurang I beta X. Berarti sama dengan E pangkat alfa X dikurangi I beta X ya. Yang artinya sama saja dengan E pangkat alfa X ya ditambah negatif I beta X. Betul? Yang artinya ini berarti sama dengan E pangkat alfa X dikali cos beta X, cos negatif beta X ditambah I dikali sin negatif beta X. Berarti ini sama saja dengan E pangkat alfa X. Cos dari negatif itu kan positif ya. Jadi cos beta X sendiri. Kalau sin dari negatif itu kan adalah negatif sin. Berarti negatif I sin beta X. Nah, kita peroleh Y1X-nya itu adalah E pangkat alfa X dikali cos beta X ditambah I sin beta X.
Dan Y2X-nya itu adalah E pangkat alfa X cos beta X dikurang I sin beta X. Nah, sampai sini ternyata kedua solusi ini kan bernilai kompleks karena di sini memuat I. Nah, karena dia memuat I, berarti kita menggunakan prinsip superposisi tadi. Kita cari Y1-nya. Y1X-nya itu adalah setengah Y1 topi X ditambah setengah Y2 topi X. Berarti ini sama saja dengan setengah kita kalikan Y1 topi X tadi kan adalah E alfa X. Apa tadi? Ibu lupa. Cos. Bentar. Cos ini ya, cos beta X ditambah I sin beta X ya. Ya. Cos beta X ditambah I sin beta X. Kita tambahkan dengan setengah Y2X. Y2X-nya kan tadi adalah E alfa X cos beta X dikurang I sin beta X. Nah, kalau kita buat di sini berarti kan sama aja dengan setengahnya kita keluarkan dengan E pangkat alfa X. Berarti di sini cos beta X tambah cos beta X itu 2 cos beta X kan? I sin beta X dikurang I sin beta X itu kan habis. Berarti sisanya adalah ini ya. Yang artinya sama dengan setengah dikali 2 itu adalah 1. Berarti hasilnya adalah E pangkat alfa X cos beta X. Nah, untuk Y2-nya sama. Tapi rumusnya itu adalah 1/2I dikali Y1X ditambah 1/2I dikali Y2X. Berarti ini sama saja dengan setengah 1/2I dikali E pangkat alfa X. Langsung saja ya, Ibu setengah 1/2I-nya Ibu keluarkan dengan E pangkat alfa X-nya. Berarti di sini sisanya cos beta X ditambah, oh ini Ibu keliru ya, bukan ditambah ya ini dikurang ya. Nanti kalau ditambah dia malah nggak dapat. Dikurang, jadi di sini cos beta X ditambah I sin beta X, kita kurangkan dengan cos beta X dikurang I sin beta X. Berarti di sini nanti dapatnya 1/2I E pangkat alfa X cos beta X dikurang cos beta X habis. I sin beta X dikurang min I sin I sin BX beta X berarti 2I sin beta X. Nah, 2I dibagi 2I 1 berarti sisanya adalah E pangkat alfa X sin beta X. Nah, kedua solusi ini itu juga bebas linier. Nah, karena dia solusinya bebas linier, dengan demikian berarti solusi umumnya itu adalah Y sama dengan C1U1X ditambah C2U2X. Berarti sama dengan C1 dikali U1-nya adalah yang ini ya, E pangkat alfa X cos beta X ditambah C2 U2X-nya adalah ini, E pangkat alfa X sin beta X. Nah, sama-sama memiliki E pangkat alfa X. Berarti E pangkat alfa X-nya Ibu faktorkan. Berarti di sini C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Selesai. Nah, sudah dapat kita 3 kasus. Oke, ada yang ingin ditanyakan dulu sampai sini? Tenang, ini cuma penemuan itu aja kok, rumus. Nanti ketika kita memakainya itu lebih mudah.
Tidak ada, yakin? Berarti kita sudah mendapatkan 3 kasus ya. Ketika deltanya lebih besar dari 0, berarti dia akar-akarnya berbeda ya. Oh iya, kenapa Chandra? Chandra? Rajan itu? Oke, ya. Oke, nah kita tadi sudah dapat ya 3 kasus, yaitu ketika deltanya sama dengan 0, lebih besar dari 0, dan deltanya kurang dari 0. Ketika deltanya lebih besar dari 0, kita memiliki dua akar berbeda, sehingga kita peroleh Y-nya itu sama dengan C1 E pangkat R1X ditambah C2 dikali R pangkat 2X. Kemudian ketika kita memiliki deltanya itu adalah sama dengan 0, berarti kita memiliki satu akar, yaitu Y-nya itu sama dengan C1 ditambah XC2 E pangkat RX. Nah, kemudian untuk yang akar saling D-nya kurang dari 0, berarti kita memiliki akar-akar bilangan kompleks, di mana Y-nya itu sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Nah, dari 3 kasus ini, kita simpulkanlah dalam satu teorema. Nah, teorema inilah yang kita gunakan nanti untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan. Nah, di sini diberikan persamaan, ada yang chat ya. Lagi ke Dinkes. Apa maksudnya? You fancy ya? Maaf Bu, salah kirim tadi Bu. Kok bisa salah kirim di sini ya? Mau personal maksudnya. Ya mau private tadi Bu. Oh, oke. Ya. Diberikan persamaan diferensial linear homogen orde 2, yaitu Y aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, di mana A-nya tidak boleh sama dengan 0. Maka kita lihat berdasarkan kasus pertama tadi, berarti kita simpulkan jika persamaan karakteristiknya mempunyai dua akar berbeda, yaitu R1 dan R2, maka solusi umumnya adalah YX sama dengan C1 R1X ditambah C2 E pangkat R2X. Nah, jika persamaan karakteristiknya hanya mempunyai satu akar saja, dalam artian deltanya sama dengan 0, maka solusi umumnya adalah ini. Dan jika persamaan karakteristiknya itu mempunyai dua akar kompleks, yaitu R1 sama dengan alfa tambah I beta, dan R2-nya adalah alfa dikurang I beta, dengan alfanya adalah negatif A per 2, dan betanya adalah B kuadrat. Ini Ibu keliru ya, 4B dikurang A kuadrat per 2, maka solusi umumnya adalah Y di X itu sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X ditambah C2 sin beta X. Oke. Nah, supaya langsung lebih mengerti, langsung saja kita terapkan teorema ini ke dalam contoh soal. Ya, kita bahas contoh yang pertama. Nah, di sini selesaikan persamaan diferensial orde 2 Y aksen turunan tingkat 2 dikurangi 5Y aksen ditambah 6Y sama dengan 0. Di mana syarat awalnya itu adalah Y di 0 itu sama dengan 2. Dan Y aksen di 0 itu adalah sama dengan 3. Nah, kita ingat tadi ketika Y aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0, berarti persamaan karakteristiknya tadi bagaimana? R kuadrat ditambah AR ditambah B ya, sama dengan 0. Ini kan persamaan karakteristiknya tadi di awal. Nah, berarti Ya, Bu. ya, betul. Nah, berarti untuk menjawabnya, karena PD orde 2-nya adalah Y aksen dikurangi 5Y ditambah 6Y sama dengan 0, berarti persamaan karakteristiknya
itu adalah R kuadrat dikurangi 5R ditambah 6 sama dengan 0. Ini kan persamaan karakteristiknya. Nah, kita cari Iya, Bu. akar-akarnya. Ya, kita cari akar-akarnya. Kalau kita cari akar-akarnya berarti kita faktorkan ya. Nah, kita faktorkan di sini. Berarti kalau kita faktorkan R kuadrat min 5R ditambah 6, kalau dikali hasilnya positif 6, kalau dijumlah hasilnya negatif 5. Berarti akar-akarnya adalah negatif 2 dan negatif 3 ya. Berarti R-nya negatif 2, R negatif 3. Benar ya? Nah, kemungkinannya berarti ada dua ini. Antara R-2 yang sama dengan 0 atau R-3 yang sama dengan 0. Yang menyebabkan hasilnya sama dengan 0. Oh, berarti kemungkinan pertama R-2 yang sama dengan 0. Berarti kalau R-2 sama dengan 0, R-nya sama dengan 2. Nah, kalau misalnya atau kemungkinan yang kedua yaitu R-3 yang sama dengan 0. Kalau R-3 sama dengan 0, berarti R-nya sama dengan 3. Nah, ternyata di sini, Nah, ternyata di sini yang kita punya adalah 2 akar, ya kan? Ada 2 akar, yaitu R sama dengan 2 dan R sama dengan 3. 2 akar yang berbeda. Kalau 2 akar yang berbeda, berarti kita gunakan yang kasus yang mana ya? Kasus yang pertama, kedua, atau yang ketiga? Pertama, Bu. Ya, Pertama. kasus yang pertama. Nah, karena dia kasus yang pertama, berarti solusi umumnya kita ingat tadi. Solusi umumnya karena dia mempunyai 2 akar yang berbeda, berarti solusi umumnya Y sama dengan C1E pangkat R1X, ya kan? Ditambah C2E pangkat R2X. Benar? Nah, karena R1 dan R2-nya sudah kita temukan, yaitu 2 dan 3, tinggal kita ganti saja. Berarti sama dengan C1E pangkat 2X ditambah C2E pangkat 3X. Selesai solusi umumnya. Tetapi yang ditanya kan solusi khusus, karena kita sudah mempunyai syarat awal. Syarat awal itu terjadi ketika di titik 0 ya. Nih, ini kalau di sini di titik 0. Ini syarat awal. Di mana syarat awalnya itu mengatakan Y0-nya itu sama dengan 2. Berarti kita masukkan ketika X-nya sama dengan 0, itu ternyata dia sama dengan 2. Berarti di sini kita masukkan X-nya 0. C1 dikali E pangkat 2 kali 0, 0. Ditambah C2 dikali E pangkat 3 kali 0, 0. Itu sama dengan 2. Berarti C1, E pangkat 0 kan 1 ya. Berarti C1 ditambah C2 itu sama dengan 2. Nah, ini persamaan pertama. Baru dari yang Y aksen 0 sama dengan 3. Kita cari dulu turunan pertama dari ini. Tadi kan YX-nya itu sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Berarti turunan tingkat pertamanya kita turunkan saja. C1 E pangkat 2X kalau diturunkan berarti 2C1 E pangkat 2X. Ditambah C2 E pangkat 3X kalau diturunkan 3C2 E pangkat 3X. Karena turunan tingkat pertama di 0 itu sama dengan 3, berarti kita masukkan X-nya sama dengan 0. Berarti sama dengan 2 kali C1 E pangkat 2 kali 0, 0, ditambah 3 kali C2 E pangkat 3 kali 0, 0. Itu nilainya sama dengan 3. Berarti 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Nah, ini persamaan kedua. Nah, kita tinggal mencari C1 dengan C2-nya itu berapa. Bisa menggunakan OB atau bisa menggunakan eliminasi biasa. Kita buat pakai eliminasi biasa aja ya. Berarti C1 tambah C2 sama dengan 2. 2C1 tambah 3C2 sama dengan 3. Sama-sama kita cari, misalnya kita cari adalah C2-nya dulu ya. Berarti C1-nya yang dihilangkan di sini dikali 2. Berarti 2C1 ditambah 2C2 sama dengan 4. 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Kita kurangkan, hasilnya negatif C2-nya adalah 1.
Berarti C2-nya sama dengan negatif 1. Kalau C2-nya sama dengan negatif 1, berarti dari sini kita peroleh C1-nya adalah 3 ya. Dengan demikian berarti solusi khususnya PD tersebut itu adalah tinggal kita ganti C1 di sini dengan C2 di sini dan ini. Berarti Y sama dengan C1-nya kita ganti dengan 3, berarti 3E pangkat 2X. Ditambah C2-nya kita ganti dengan min 1, berarti min 1E pangkat 3X. Selesai. Oke. Untuk contoh pertama, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Mohon maaf Bu. Iya. Saya kurang menanggapi yang bagian solusi khusus. Solusi khusus yang ini ya. Nah, solusi khusus itu diambil, ya Fikri? Yang ditanyakan yang di mana? Itu solusi khususnya. Dari memasukkan nilai syarat awal atau dari mana? Ini mendapatkan solusi khususnya itu Bu. Nah, itu saya. Solusi khusus ini kan kita peroleh dari solusi umum dengan cara memasukkan syarat awalnya tadi, yaitu ini, di mana Y di 0 itu sama dengan 2, dan turunan pertama Y di 0 itu sama dengan 3 ya itu. Ya, 3. Nah, baru dimasukkan ke sini, disubstitusi ke sini. Di mana tadi kan solusi umumnya Y itu sama dengan C1 dikali E pangkat 2X ditambah C2 dikali E pangkat 3X. Berarti kalau misalnya syarat awalnya adalah Y0-nya sama dengan 2, berarti X-nya tinggal diganti dengan 0. Oh, berarti C1 dikali E pangkat 2 kali 0. 2 kali 0 kan 0. Ditambah C2 dikali E pangkat 3 kali 0. 3 kali 0, 0. Sama dengan nilai Y-nya tadi adalah 2. Berarti sama dengan 2. E pangkat 0, 1. Berarti C1 kali 1, C1. E2 kali 1, C2. Nah, berarti dari yang syarat awal yang pertama, kita peroleh persamaan pertama, yaitu C1 ditambah C2 sama dengan 2. Seperti itu ya. Kan tujuan kita kan mengganti nilai C1 dengan C2 dengan bilangan. Karena kita mau mencari solusi khusus. Nah, habis itu kita masukkan syarat awal yang kedua, yaitu turunan pertama Y di 0 itu adalah 3. YX-nya kan kita sudah punya, yaitu C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat 3X. Nah, kita cari turunan pertamanya. Turunan dari C1 E pangkat 2X itu adalah 2C1 E pangkat 2X. Turunan dari C2 E pangkat 3X itu adalah 3C2 E pangkat 3X. Nah, baru kita masukkan
Turunan pertama di 0 itu adalah 3. Berarti kita ganti X-nya dengan 0. 2C1 E pangkat 2 kali 0. 2 kali 0, 0. Ditambah 3 kali C2 E pangkat 0. Sama dengan Y-nya tadi adalah 3. Oh, berarti sama dengan 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Ini persamaan kedua. Nah, kita akan mencari nilai C1 dengan C2-nya. Nah, untuk mencari nilai C1 dan C2-nya, boleh menggunakan OB atau boleh menggunakan apa namanya? Itulah itu ya. Nah, ini Ibu pakai eliminasi aja. Kita eliminasi C1 tambah C2 sama dengan 2 dengan 2C1 ditambah 3C2 sama dengan 3. Nah, di sini Ibu mau mencari C2-nya dulu. Berarti Ibu hilangkan C1-nya kan? Ini dikali 2, ini kali 1. Diperolehlah C2-nya min 1. Dan C1-nya itu dari sini. Berarti diperoleh ketika C2-nya min 1, C1-nya 3. Nah, karena C1-nya 3, C2-nya min 1, berarti solusi khususnya tinggal mengganti C1 dan C2-nya dengan negatif 1 dan 3. Nah, diperolehlah Y sama dengan 3E pangkat 2X dikurang 1, tapi 1 nggak usah ditulis juga nggak apa-apa, E pangkat 3X. Nah, selesai. Perbedaan solusi umum dan solusi khusus tahu kan, Fikri? Ya, Bu, sudah, Bu. Solusi umum apa ya? Dia masih memuat konstanta. Kalau solusi khusus, dia tidak memuat konstanta lagi. Itu salah satunya. Yang lainnya kalian pelajari kembalilah di itu persamaan diferensial linear orde 1 ya. Baik, Bu, Oke. terima kasih. Ya. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Oke. Ibu lanjutkan ya. Contoh kedua. Nah, di sini tentukan solusi dari persamaan diferensial orde 2. Y aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Yang memenuhi syarat batas. Y0 sama dengan 0 dan Y1 sama dengan E pangkat 2. Ingat, kalau tadi itu syarat awal. Kalau ini syarat batas. Apa bedanya syarat awal dan syarat batas? Kalau syarat awal, biasanya itu yang diketahui itu di titik 0. Berarti dia diketahui Y0 biasanya. Turunan tingkat pertama di 0, turunan tingkat kedua di 0. Nah, kalau syarat batas, berarti dia diketahui di titik-titik batasnya. Kalau di sini berarti di titik 0 dan di titik 1. Seperti itu ya. Nah, kita coba kerjakan. Nah, tentukan solusi persamaan diferensial orde 2. Yang ini tadi ya. PD orde 2-nya itu adalah Y aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Berarti persamaan karakteristiknya? Y kuadrat dikurang 4Y ditambah 4. Persamaan karakteristik. R kuadrat kuadrat Y kuadrat dikurang 4R tambah 4
ditambah 4 sama dengan 0. 0. Nah, ini sendiri kalau kita lihat, ini adalah bentuk kuadrat sempurna. Kalau bentuk kuadrat sempurna, berarti ini bisa kita buat menjadi R min 2 kuadrat kan? Sama dengan 0. Berarti kita peroleh R min 2-nya itu sama dengan 0. Berarti R-nya sama dengan 2. Nah, ternyata kita peroleh 1 akar. Nah, berarti ini kasus yang mana ya? Kedua. Iya, yang Delta sama dengan kedua. Betul. Di mana solusi umumnya adalah Y sama dengan C1E pangkat RX ditambah C2X E pangkat RX. Berarti tinggal kita ganti R-nya saja ya. Solusi umumnya berarti adalah C1E pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X. Nah, kita sudah dapat solusi umumnya. Berarti sekarang tugas kita adalah mencari solusi khusus. Bagaimana cara kita mencari solusi khususnya? Masukkan syarat batasnya. Iya, betul. Kita masukkan ke syarat batasnya. Di mana syarat batas-batas? Yang pertama, itu adalah Y0 sama dengan 0. Berarti kita masukkan X-nya sama dengan 0 di sini. C1 E pangkat 2 kali 0 ditambah C2 dikali 0 E pangkat 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, kita peroleh di sini C1 E pangkat 2 kali 0 kan 1 ya. Berarti C1 kali 1 itu adalah C1 ditambah C2 kali 0 itu kan 0. Berarti kita sudah peroleh C1-nya sama dengan 0. Nah, sampai sini kita tinggal mencari C2-nya ya. Dengan menggunakan syarat batas yang kedua, yaitu Y1 sama dengan E pangkat 2. Kita masukkan ke sini. Berarti Y-nya sama dengan C1 E pangkat 2 ditambah C2 kali 1 E pangkat 2. Oke. Y-nya tadi adalah E pangkat 2. C1-nya 0. Berarti kita peroleh E pangkat 2 sama dengan C2 E pangkat 2. Berarti C2-nya adalah E pangkat 2 bagi E pangkat 2. Berarti C2-nya 1. Nah, dengan demikian, berarti solusi khusus dari PD orde 2 itu adalah Y sama dengan C1-nya tadi adalah 0. Kita masukkan ke sini. 0 kali E pangkat 2X itu adalah 0. Berarti tidak perlu kita tulis ya. Ditambah C2 1. 1 kali X itu adalah X. Dikali E pangkat 2X. Selesai. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu? Oke. Ibu lanjutkan boleh?
Boleh, Bu. Oke, ya. Ibu selesaikan sampai PD homogen koefisien konstan dulu ya. Nanti untuk PD non homogen koefisien konstanta itu hari Jumat saja ya. Karena ini sudah ditunggu Pak Helmi, Ibu gak enak. Oke, contoh Ibu, 3. maaf, boleh kembali ke slide sebelumnya nak, Bu? Mau Oke, ya. screenshot. Oke. Sudah? Udah, Bu, makasih, Bu. Oke. Ya, contoh yang ketiga. Nah, pada intinya sama ya. Ini pasti sudah tahu jawabannya kira-kira. Berarti langsung saja ya. Persamaan karakteristiknya kira-kira berapa? R kuadrat min 4R ditambah Ya, betul. R kuadrat dikurang 4R ditambah 5 sama dengan 0. Nah, ketika kita mencari akar-akarnya, ternyata tidak bisa difaktorkan. Dan dia juga bukan bentuk kuadrat sempurna. Berarti kita cari menggunakan rumus ya. Min B kuadrat berarti 4 ya. Ditambah kurang akar B kuadrat dikurang 4AC. Berarti 4 kali 1 kali 5 ya. Per 2A. Berarti A-nya 1. Dari sini kita peroleh 4 plus minus akar 16 kurang 20 ya. Per 2. Berarti 4 plus minus akar negatif 4 per 2. Berarti sama dengan 2 plus minus 2 iya. Ini kan akar 4 dikali akar negatif 1. Akar 4 2, akar negatif 1 I. Oke, berarti kita peroleh kok ini 4 ya ini. Berarti 2 plus minus I. Nah, sudah dapat. Berarti ini kasus yang ketiga. 3. Ya, betul. Nah, berarti bagaimana langkahnya selanjutnya? Kita peroleh kan ini. Alfanya berapa? Alfanya 2, betanya 1. Dengan demikian, solusi umumnya Y itu sama dengan E pangkat alfa X dikali C1 cos beta X ya tadi. Ditambah C2 sin beta X. Berarti sama dengan E pangkat alfanya adalah 2X. C1 cos betanya 1 berarti cos X. Ditambah C2 sin X. Selesai. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Ibu izin bertanya. Ya, gimana Nanda? Itu tadi dia bisa pakai si A model ketiga tuh karena ada kata-kata order 2-nya di situ nggak, Bu? Bukan. Karena ada ini. Berarti kan dia adalah akar-akarnya kompleks. Kompleks. Oh iya, Bu. Heeh. Berarti kalau akar kompleks, dia tadi model ketiga kayak penjelasan sebelumnya tadi itu ya, Bu? Betul. Baik, Bu. Terima kasih. Siap, sama-sama Nanda. Oke, ada lagi?
Ada Bu, ada. Ya gimana Fikri? Saya tadi ketinggalan yang alfa sama dengan 2 dengan beta sama dengan 1 itu dapat yang mana? Ini yang bentuk R sama dengan alfa tambah beta I. Yang tadi. Yang itu Bu ya, yang dari 2 plus minus I. Iya, berarti alfanya adalah 2, betanya itu adalah 1 kan, di depan I kan nggak ada. Oh, oke Bu, terima kasih. Oke, iya sama-sama. Ada lagi? Izin Bu, untuk rekaman nanti Ibu bagikan di mana ya Bu? Oh iya ya, yang rekaman kemarin aja belum ya? Iya Bu. Oke, nanti Ibu bagikan di grup aja ya. Baik Bu, terima kasih. Iya, Anissa. Oke. Ada lagi? Nah, supaya kalian lebih mengerti, kalian coba soal ini ya. Kalau yang bentuk pertama, itu berarti nanti 2 akar berbeda. Kok malah Ibu bantu ya? Ibu bantu yang 4 dan 5 aja. Untuk 4 dan 5, berarti itu kan akar karakteristiknya, itu adalah R pangkat 3 ditambah R pangkat 2 dikurang 12R ya. Sama dengan 0. Nah, berarti ini kalau kalian faktorkan, ini kan menjadi R dikali R kuadrat. Tes. Ya. R dikali R kuadrat ditambah R dikurang 12. Sama dengan 0. Nah, ini berarti kalau kalian faktorkan lagi yang ini, menjadi R dikali R plus 4, R min 3 kan? Nah, berarti ada berapa faktor di sini? Ada 3 ya, ada R sama dengan 0, R sama dengan min 4, dan R sama dengan 3. Berarti solusi umumnya nanti kalian perluas menjadi C1U1X ditambah C2U2X ditambah C3U3X. Dalam artian berarti C1. Sudah Ibu jawab ini. Ya, C1, ya gitu. Ditambah C2 pangkat sekian ditambah C3 pangkat sekian. Nah, soal nomor 5 juga begitu ya. Berarti ini persamaan karakteristiknya adalah R pangkat 4 dikurang 1. Nah, nanti kalian faktorkan. Berarti di sini akan ada 4 akar. Berarti nanti solusinya Y sama dengan C1U1X ditambah C2U2X ditambah C3U3X ditambah C4U4X. Untuk solusi yang kelima. Oke. Bagaimana? Apakah ada pertanyaan lagi?